Hai semuanya, sebelum mulai santai dulu ya. Hari ini kelompok kami bakal bahas topik yang bisa dibilang agak serius, tapi tenang, kita bawa ini tetap asik kok. Judul kita adalah produksi dalam Islam yang diharamkan dan yang dibolehkan serta pengaruh sistem bunga dan bagi hasil terhadap biaya dan efisiensi produksi. Panjangnya kayak skripsi ya. Tapi tenang, kita kupas dengan ringan dan jelas ya. Yuk langsung aja kenalan dulu sama anggota kelompok kami yang kece-kece ini. Saya Serlita Zahara dan saya bersama teman saya Nur Satya Azahra. Selanjutnya, konsep produksi dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, produksi adalah proses menciptakan barang atau jasa yang halal dan bermanfaat guna memenuhi kebutuhan manusia, dengan tujuan tidak hanya untuk keuntungan duniawi tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial. Tujuan produksi dalam Islam yang pertama memenuhi kebutuhan atau hajat dan daruriyat masyarakat. Yang kedua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Selanjutnya, jenis produksi yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, produksi yang diharamkan karena zatnya. Contohnya minuman keras atau khamar, narkotika, daging babi dan turunannya. Produk ini haram meskipun bisa menghasilkan keuntungan besar. Dan yang kedua, produksi halal dari cara haram. Contohnya produk makanan halal tetapi dihasilkan dari mencuri, korupsi, suap atau eksploitasi pekerja. Keuntungan dari cara haram tetap tidak dibolehkan. Dan yang ketiga, produksi jasa bertentangan dengan syariah. Contohnya ramalan nasib, pornografi, perjudian, layanan riba. Produksi jasa ini dianggap sebagai fasad atau kerusakan sosial dan moral. Dan yang keempat, produksi yang merusak lingkungan, yaitu penggunaan bahan kimia tanpa kontrol, pencemaran, deforestasi. Dalam Islam, menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu produktivitas yang dibolehkan dan didorong dalam ekonomi Islam. Ciri produktivitas syariah. Yang pertama yaitu produksi barang atau jasa halal dan bermanfaat. Yang kedua, berdasarkan kerja keras, efisiensi, dan inovasi. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Yang keempat, berprinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Contoh kegiatan produktif halal yaitu bertani, berdagang secara jujur, produksi industri halal, pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi syariah, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pengaruh sistem bunga dan bagi hasil terhadap biaya produksi dan efisiensi produksi. Yang pertama di sini ada sistem bunga atau riba. Dipakai dalam sistem ekonomi konvensional, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama ada pinjaman diberikan dengan kewajiban membayar bunga atau tetap. Yang kedua, risiko usaha hanya ditanggung oleh peminjam. Dan yang terakhir yaitu tidak mempertimbangkan kondisi usaha atau untung atau rugi. Lalu di sini juga ada dampak negatifnya ya teman-teman. Yang pertama ada biaya produksi meningkat karena bunga harus dibayar tetap. Yang kedua, tidak fleksibel, saat rugi pun bunga tetap harus dibayar. Yang ketiga, menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dan yang terakhir yaitu mendorong spekulasi bukan produktivitas nyata. Lalu di sini ada yang kedua, sistem bagi hasil atau profit loss sharing. Di sini dipakai dalam sistem ekonomi syariah seperti dalam akad mudharabah atau investor pengelola.
dan musyarakah atau kerjasama modal dan tenaga. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua ada risiko ditanggung bersama secara adil. Yang ketiga tidak ada kewajiban membayar tetap, tetapi sesuai hasil usaha. Di sini dampak positifnya yaitu pertama mengurangi beban biaya tetap atau cost of capital. Yang kedua mendorong kejujuran dan transparansi laporan usaha. Yang ketiga meningkatkan efisiensi karena kedua belah pihak berkepentingan terhadap hasil. Dan yang terakhir yaitu memberikan keadilan ekonomi dan pemerataan. Oke teman-teman, kita masuk ke slide kesimpulan dari semua materi yang telah kita baca tadi, yaitu ekonomi Islam menekankan bahwa setiap bentuk produksi harus memenuhi prinsip halal, adil, bermanfaat, dan berkah, menghindari praktik haram dan riba, serta mendorong sistem yang adil seperti bagi hasil. Dan produktivitas yang halal dan efisien adalah kunci kemajuan umat dan menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Well, akhirnya kita sampai juga di ujung presentasi hari ini. Dari awal sampai akhir semoga teman-teman kita bisa nangkap poin-poin yang penting yang udah kita sampaikan ya. Jadi topik yang kita bahas tadi yaitu produksi dalam Islam yang diharamkan dan yang dibolehkan, serta pengaruh sistem bunga dan bagi hasil terhadap biaya dan efisiensi produksi. Memang judulnya agak panjang ya, tapi isinya benar-benar ngasih gambaran bahwa dalam ekonomi Islam yang dicari bukan cuma profit, tapi juga keberkahan dan keadilan teman-teman. Kita sadar mungkin penjelasan yang kita berikan belum sempurna, tapi kita harap bisa jadi awal diskusi yang seru dan bermanfaat. Akhir kata, makasih banyak udah ngikutin sampai akhir. Semoga harimu menyenangkan dan ilmunya berkah ya. Bye-bye.